berbincang dengan Pak Heri Firmansyah, selaku pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara. Selamat siang Pak Heri. Pak Heri, Anda mungkin juga sudah menyimak di lini masa dan juga perkembangan terakhir. Baru saja kita saksikan bersama vonis terhadap Has Darmawan itu 1 tahun 6 bulan penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa. Respon Anda? Ya, kita harus menghargai ya, menghormati apa yang sudah diputuskan oleh majelis hakim dengan menyandarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tentunya. Karena di istilah hukum itu ada istilahnya res judicata pro veritate habetur, bahwa putusan hakim dianggap benar sama belum ada putusan pengadilan yang di atasnya yang kemudian mengkoreksi. Tapi juga bisa upaya hukum dilakukan terkait putusan ini jika ada pihak yang merasa berkeberatan ya, atau tidak setuju atau tidak sependapat dengan putusan hakim. Maka dia bisa kemudian mencari proses keadilannya, penegakan hukumnya lewat upaya hukum lain, itu upaya banding. Jadi kalau ada yang menyatakan banding, maka putusan hari ini bukanlah putusan yang kemudian menjadi putusan yang inkrah atau final and binding. Maka kita akan menunggu apakah kemudian ada respon dari masing-masing pihak, baik dari kuasa hukum, terdakwa maupun dari jaksa penuntut umum. Apakah mereka akan melakukan banding atau tidak. Tapi setidak-tidaknya ada konteks pemidanaan di sana, berarti orang itu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan minimum 2 alat bukti, Mas. Begitu kira-kira. Minim alat buktinya seperti apa kalau Anda simak di fakta persidangan? Apakah juga ada nilai dari hakim yang begitu pasif untuk menggalinya? Ya kalau kita lihat, ini kan berkaitan dengan apa yang menjadi tugas pokok fungsinya pada saat terjadinya kejadian itu ya, insiden di Kanjuruhan kemarin. Kalaulah dia bagian pengamanan, apa yang kemudian dia lakukan sepanjang terjadinya, sebelum bahkan terjadinya proses itu. Kemudian ketika mulai terjadi chaos, apa yang dilakukan? Kalau dia adalah struktur, dalam konteks struktur dia adalah pimpinan, apa yang dia perintahkan atau diinstruksikan kepada bawahannya, gitu kan? Kemudian apa yang sebenarnya sudah dibawa senjata untuk melakukan pengamanan tadi, apakah itu sudah sesuai dengan standar yang berlaku baik oleh FIFA maupun oleh PSSI yang tentunya merujuk pada FIFA ya. Standar tentang pengamanan dan juga keselamatan itu juga harus diperhatikan dalam hal ini. Nah, apakah itu dilakukan juga gitu ya? Karena kan biasanya untuk melakukan tindakan dengan katakanlah suatu hal itu kan harusnya dikaitkan dengan eskalasinya ya. Apakah ini perlu untuk dilakukan tindakan dengan hanya A saja cukup, atau perlu untuk ditinggikan tindakannya. Nah ini kan perlu ada, apakah ada peringatan sebelumnya, kemudian kalau dia melakukan penembakan gas air mata, apakah itu diperlukan, ditembakkan kemana, ke arah mana, berapa kali. Ya ini kan jadi celah-celah yang kemudian kalau tidak bisa dijawab tuntas dan ternyata itu ditemukan faktanya melanggar ketentuan dari peraturan perundang-undangan, karena tidak hanya KUHP dalam perkara ini ya, karena KUHP itu kan dikaitkan dengan pasal 359 dan 360 kalau saya tidak salah ya, mengakibatkan karena kealpaannya itu orang luka dan meninggal dunia. Nah, ada undang-undang tentang olahragaan di sana. Nah, ini kan yang perlu diperhatikan, apakah misalnya seorang yang ditempatkan dalam pengamanan itu mengerti berkaitan dengan hal-hal yang bersinggungan dengan pengamanan itu. Nah, karena kan pengamanan di satu tempat dengan masa jumlahnya yang berbeda itu juga pasti berbeda juga treatmentnya kan. Nah ini apakah sudah diantisipasi ke arah ini, jadi pembelajaran bersama bagi pengamanan-pengamanan dengan dihadapkan pada kerumunan massa yang jumlahnya besar begitu ya. Nah ini yang ada kelalaian di sana untuk mungkin mengantisipasi untuk melakukan tindakan yang sifatnya terukur begitu ya. Apakah kalau memang ada pelemparan botol dan itu botol air mineral, apakah harus dibalas dengan tembakan gas air mata? Nah, ini kan yang perlu dijelaskan dalam konteks tadi oleh terdakwa yang sekarang sudah dijatuhi vonis ya, gitu. Ya, Mas Heri, kalaulah kita tunggu nantikan langkah hukum selanjutnya akan ditempuh oleh jaksa, apa yang perlu disiapkan jaksa
ke depannya jika melakukan upaya banding? Apa dalil-dalil yang perlu diajukan ke hakim agar hukuman yang dituntut jaksa ini akan lebih berat dari vonis pada hari ini 1 tahun 6 bulan penjara, Mas Heri? Ya, banding ini dilakukan jaksa biasanya melihat pada faktanya apa yang mereka ajukan di tuntutan itu tidak dipenuhi setengah atau bahkan 2/3-nya ya. Biasanya Mhm. mereka akan mengajukan yang namanya upaya hukum banding. Nah, terkait dengan pelurunya apa, Mhm. tentunya hal-hal yang tidak dipertimbangkan hakim. Seandainya hal itu dipertimbangkan dalam putusan hari ini, tentulah mungkin tidak 1 tahun 6 bulan menurut perspektif jaksa ya, maka itu yang akan kemudian disuarakan, dibunyikan kembali oleh jaksa penuntut umum, hal-hal yang tidak dipertimbangkan tadi di putusan awal misalnya. Mhm. Kemudian juga mengacu pada katakanlah faktanya korban jiwa yang muncul di sana. Ada sekitar ratusan orang yang meninggal dunia, ada yang luka ringan, luka berat. Nah, ini kan jadi bahan pertimbangan yang mungkin dari segi pembelaan kepentingan korban, itu adalah perspektif jaksa yang mungkin saja akan menjadi bahan untuk kemudian mengajukan hal ini menjadi upaya hukum banding ya, Mas. Baik, Mas Heri, tadi kami sempat juga meminta laporan dari tim kami di lapangan yang berbincang juga beberapa pengamat di beberapa universitas di Surabaya menyatakan bahwa rasanya 1 tahun 6 bulan penjara ini seperti peradilan biasa saja. Lebih ringan karena ini kan menyangkut nyawa orang ya Pak Heri ya, 135 nyawa, tragedi besar dan dinilai 1 tahun 6 bulan penjara ini sebagai pidana biasa. Respon Anda seperti apa? Ya, walaupun sebenarnya asumsi kita nggak bisa mengeneralize bahwa dengan hanya melihat korban kemudian dia harus bertanggung jawab secara keseluruhan ya. Tentunya harus proporsional juga. Karena ini bicara tentang kealpaan. Tapi tentunya itu harusnya jadi pertimbangan hukum hakim juga ketika misalnya ada interval dalam hal pidana yang diterapkan di sana. Misalnya disebutkan pidana maksimalnya sekian tahun, maka mungkin ya mendekati maksimal tadi kan harapan publik mungkin seperti itu ya Mas ya. Ya. Itu yang mungkin tidak dijelaskan secara utuh rasio desidendinya kalau kita hanya melihat dari outputnya saja, bahwa hasil akhirnya ada ratusan orang yang meninggal dunia dan kita sepakat bahwa satu nyawa itu bahkan tidak ternilai dengan apapun kan, secara materi begitu, secara fisik. Ini kan juga duka bagi korban dan konsepsi hukum pidana itu kan dalam hal ini mungkin bisa dimunculkan untuk menjerakan, deterrent effect-nya ada, agar jangan sampai terulang. Satu nyawa aja tadi itu sangat berharga, apalagi kalau ini sampai ratusan. Maka orang tidak salah untuk mengkalkulasi hal itu, bahwa catatan-catatan itu kok tidak menjadi bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan vonis yang lebih berat, begitu ya. Tapi apakah kemudian kita hanya melihat dari vonis saja, rasanya juga nggak tepat ya. Mhm. Jangan-jangan di proses penyidikan, di proses penuntutan kemarin, memang ada fakta-fakta yang tidak mengungkap secara utuh misalnya, atau tidak terungkap secara utuh hal-hal yang kemudian bisa mengarahkan hakim untuk kemudian menemukan keyakinan bahwa ini harus dihukum seberat-beratnya atau maksimal tadi. Ya. Tapi bagaimanapun kan hakim sebenarnya juga mempunyai independensi ya, Mhm. punya kewenangan meyakini sesuatu hal. Nah, keyakinan hakim ternyata hanya pada 1 tahun 6 bulan tadi. Kalau kita lihat, ini kan mengacu pada tuntutannya. Nah, tuntutan itu kalau nggak salah kemarin 3 tahun ya Mas ya, dituntut tiga Ya. tahun dan diputus setengahnya dari. Nah, seakan-akan ya ini jalan tengah mungkin juga ya. Tetap bersalah tapi vonis tuntutannya nggak maksimal. Kita bisa membaca banyak hal terkait dengan putusan pada hari ini, Mas. Nah, yang kita sampaikan ini kan asumsi-asumsi atau kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita mengerti ya, bisa kita pahami. Memang logika matematika untuk menjelaskan mengapa harus 5 tahun, mengapa tidak 2 tahun, mengapa tidak 3 tahun dalam setiap putusan itu memang tidak ada penjelasan secara lengkap dan jelas begitu, karena ini berkaitan dengan keyakinan hakim tadi.
Nah, kita kan juga tidak menganut yang namanya full binding of precedent ya. Jadi jurisprudensi terhadap satu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap terhadap perkara yang mirip itu juga tidak menjadi pedoman secara mandatory bagi hakim. Hmm. Nah, ini ada sisi persoalan dalam peradilan juga yang memang harus kita jelaskan dalam konteks itu. Maka perlu untuk kalau meyakinkan kalau memang putusan ini akan maksimal, maka Baik, dari segi semua proses harus maksimal. Dari baik. penyidikan, tuntutan, baru kita bisa harapkan putusan yang Oke. maksimal nantinya. Gitu. Mas Heri, singkat saja terakhir saya penasaran dengan langkah berikutnya kalaulah sejumlah kalangan berkeberatan, apalagi keluarga korban dengan vonis ringan ini. Apakah ada upaya untuk memeriksa hakim? Koreksi saya jika salah, hakim yang bisa memeriksa ialah KY ya Pak ya, Komisi Yudisial. Apakah ada peluang ini untuk memeriksa hakim karena vonis ringan dijatuhkan? Iya, kita menghargai hak konstitusional warga negara ya. Setiap warga negara punya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan penghargaan terhadap hak asasi mereka. Pemenuhannya bisa dengan cara tadi salah satunya mungkin melaporkan. Hmm, Tapi laporan itu pun bisa ditindaklanjuti atau tidak kan tergantung terkait dengan bukti. KY juga mungkin akan masuk setelah putusan ini inkrah ya menurut saya. ya, Dan KY kan sifatnya etik ya, lebih kepada hal-hal yang sifatnya etik. Kalau memang ini sidangnya sudah berjalan sesuai dengan aturan main, tidak ditemukan adanya memang hal-hal yang diselewengkan, disalahgunakan, atau mohon maaf, baik. permainan under table misalnya, atau ada hal-hal yang tidak menjurus ke arah sana, itu juga bisa mentah nanti di tingkat laporan. Nah, tapi kalau ada bukti yang tepat, ya mungkin itu akan jadi fokusnya KY. Tapi sekali lagi ini kan bentuknya rekomendasi ya, dan hampir jarang dalam tahapan-tahapan ini kemudian hakim itu juga akhirnya dipersalahkan menurut saya atas putusan yang dia lakukan. Karena sekali lagi di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 48 tahun 2009, hakim punya katakanlah kewenangan secara independensi tadi ya, Baik, secara mandiri. baik. Nah, tidak boleh tekanan, tidak Baik boleh Pak Heri, terima intervensi di kasih. luar dari itu. Saya harus selesaikan dialog ini karena kita harus ke persidangan. Terima kasih atas pandangan Anda bersama kami di CNN Indonesia Breaking News, Pak Heri Firmansyah selaku pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara.